biar benar, biar lebih enak gitu loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada malam hari ini di posko kami telah terdiri oleh seluruh ketua DPD partai yang hadir di posko kami, ada Pak Bayono, kemudian ada semua ada ya, Pak dari Markas Parpol, termasuk PKB dan sebagainya. Termasuk tim sukses juga hadir dari Pak Bibit, kemudian Pak Berti, serta rekan-rekan sekalian, termasuk organ-organ relawan bersama Parpol. Pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan nonton bareng. Jadi nonton bareng proses recon yang akan kita laksanakan. Tentu ini akan memberikan suatu nuansa kebersamaan kita yang telah tahapan pemilu kita lakukan. Di mana tahapan pemilu kita dari mulai pendaftaran, negosiasi, kemudian verifikasi, penetapan calon, kemudian proses kampanye, masa tenang, dan hari ini adalah tahapan pemilu inti, yaitu mulai dari pungut dan hitung. Sehingga momen inilah, kebersamaan inilah yang kami rasakan, yang tentu hasilnya nanti akan kita lihat pada saat terjadi recon yang dilakukan PKB. Mungkin itu malam ini ada hal yang perlu disampaikan dari teman-teman, silakan. Ya. Yang pertama tentu saya bersyukur ya, itu adalah kepercayaan masyarakat kepada kita. Tentu ini bentuk kepercayaan kalau kita jawab bahwa inilah harapan yang didebarkan kami dengan negosiasi di bidang kami, aspirasi dari masyarakat, hasil kami bertemu melihat di seluruh lapisan masyarakat di 3 kabupaten selama kami proses tahapan pemilu yang kemarin. Ini mulai. Saya ada di Kursi Kota, saya mau tadi sekolah di Kota dan negosiasi karena di Kota ini unggul. Sebenarnya mengenai ini sih Pak, kan waktu sebelum kampanye, pas masa kampanye Bapak bilang Bapak dukungan di Pak Jokowi sudah nah ini hasil recall muncul, dapat sama nggak sih Pak dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Begini, jadi artinya beliau adalah pimpinan bangsa Indonesia, mempunyai kebanggaan yang sangat luar biasa sekali. Di mana Presiden kita ketujuh Bapak Joko Widodo telah memberikan surat teladan terhadap jabatan beliau dengan memberikan dukungan kepada kami. Tentu ini merupakan spirit dalam rangka menteladani beliau dalam pemimpin kepada masyarakat. Kemudian Pak Prabowo juga sama. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan sebagai kepala parpol. Pada saat saya daftar Gerindra pertama saya masuk. Artinya beliau adalah pimpinan parpol yang telah memberikan dorongan dukungan kepada kami. Ini adalah suatu kepercayaan dalam rangka integrasi beliau sebagai Presiden nanti pada beliau. Program-program pusat akan kita akselerasi di kabupaten maupun provinsi dasar. Dua spirit ini yang perlu kita teladani sehingga kami punya energi lebih untuk memberikan leadership kemungkinan belajar eksamen. Intinya dari ini sangat berpengaruh sekali terhadap kami berjuang untuk selalu akselerasi belajar. Sudah dapat ucapan selamat Pak? Belum. Nanti cerita kami. Oke, mulai. Oke, dari Metro. Hasil quick count gitu ya. Apakah ini sudah sesuai dengan target? Kemudian kalau menurut Pak Lutfi dan Gus Yassin sebenarnya apa sih yang menjadi kunci kemenangan? Karena kalau kita lihat peta politik di Jawa Tengah kan cukup menarik ya.
pada saat saya mulai daftar sampai selesai nggak punya target. Jadi saya negosiasi nggak punya target. Tapi yang paling inti adalah kerja-kerja teamwork. Para teman-teman parpol sudah melakukan suatu konsolidasi yang kompak, untuk kita berkomunikasi dengan seluruh parpol pendukung. Kemudian tim sukses juga ikut melakukan kolaborasi secara sistematis. Kemudian relawan dan organ bersama-sama untuk melakukan direktif terkait dengan aspirasi di bawah. Jadi antara parpol, organ relawan, tim sukses, dan yang paling utama adalah letak hati nurani masyarakat kita untuk memilih pemimpin. Dan hal inilah nanti yang ditentukan bahwa siapapun pimpinannya dalam masyarakat hati nurani yang di Jawa Tengah bukan dengan kita. Sehingga ini semua akan kita kembalikan kepada masyarakat kita. Toh nanti lingkungannya belum, tapi spirit ini yang membuat kita berhasil adalah teamwork di antara kita. Oke, cukup ya? Kami hanya ingin menambahkan, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah yang telah mengikuti tahapan-tahapan pemilu, membuat situasi pilkada baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU, Bawaslu, TNI Polri, seluruh organ-organ relawan kami. Saya ucapkan terima kasih karena semestinya saya mendampingi Mas Lutfi. Ya kalau hanya berdua nggak mungkin kita bisa menjangkau seluruh masyarakat Jawa Tengah. Kami dibantu untuk bertemu dengan masyarakat dan organ relawan kita. Ini sangat membantu kami dan kami berharap ke depan kita tetap berjalan bersama. Permasalahan tetap bisa diakomodir oleh tim relawan partai politik yang disampaikan kepada kami, sehingga kami akan lebih banyak mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, terkhusus untuk kami, jangan melakukan euforia dulu dan jangan melakukan euforia sebelum nanti real count itu benar-benar sudah dikeluarkan oleh KPU. Mungkin ini dari saya tambahan. Terima kasih. Cukup. Pak izin Pak, Pak izin. Ini kan sebuah hasil yang cukup membombastis karena ini Pak Lutfi dan Gus Yassin ini pernah Mas sendiri bagaimana sekarang waktu itu menjadikan koalisi untuk menggulingkan mitos dan kader-kader ini. Izin Pak Gubernur. Yang jelas saya tidak mungkin menggerakkan partai koalisi karena partai lain tentu saja tidak bisa berbentak. Yang pasti bisa kami kondisikan adalah Gerindra. Mungkin Pak Lutfi guru terpilih insya Allah ini tinggal guru insya ini biasa suka meleceh saya, pasukan jangkrik itu namanya, menjangkau semua titik. Saya kira itu yang paling penting. Seperti yang disampaikan oleh Gus Yassin tadi, calon 2 orang, tangan 2, kaki 2, saya kira nggak mungkin menjangkau semua tempat. Jadi memang ini kerja-kerja tim. Apapun partai koalisi yang jumlahnya banyak, belum lagi relawan, simpatisan, orang senang, itu kan semua bekerja dan memastikan bahwa kemenangan itu tidak di tempat mana-mana. Kemenangan itu berada pada TPS masing-masing. Jadi intinya itu adalah semua orang tidak perlu ngurusi di semua wilayah Jawa Tengah diurusi, tapi itu berdasarkan teritori masing-masing. Misalkan kalau Gerindra fokusnya di kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, RT mana, RW mana, TPS mana, ya sudah fokus memenangkan. Kita fokus jaga, galang, jadi menggalang, menjaga, mengamankan, dan juga merekap hasil pemilu yang sudah kita. Saya kira tidak ada rahasia atau strategi sangat khusus ya. Ini kan lomba banyak nyoblos, jadi yang paling banyak dicoblos dia yang terjadi kan.
Dan di lomba ini tentu saja yang paling utama adalah tim marketing. Tim marketing itulah sebetulnya ada kedatangan dari partai politik, dari partai politik maupun relawan yang saya kasih. Saya kira sekali lagi saya atas nama yang bagian dari tim yang ikut andil sedikit di pemenangan Pak Lutfi dan Gus Yassin tentu saja sangat mengapresiasi semua kerja-kerja politik yang kita mulai sejak awal pendaftaran, rekomendasi dan seterusnya sampai akhirnya ditetapkan menjadi pemenang nantinya. Saya kira itu semoga jadi itu Pak satu lagi Pak ini Saya benar begitu. Tentu dan di media tak sampaikan. Kita berdua yang tidak punya sekarangnya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya mungkin ke depan ya, bahwa kita sudah berkontestasi sudah selesai. Tentu tidak akan kita harus mengharapkan masyarakat kita adalah Jowo itu adalah gotong royong, kita rukun kembali, kemudian kita berangkat kembali. Siapapun pimpinannya, apabila pimpinan itu berhubungan dengan ketua KPU, di atasnya adalah rasa persatuan dan kesatuan berjalan. Oke, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rapat pada di sini mau bertanya, pemerintah sebelumnya di Jawa Tengah itu ada kemudian berkonflik dengan masyarakat, berkonflik dengan rakyat Jateng, ya, terkait dengan proyek strategis nasional. Nah, seandainya nanti kemudian Pak Lutfi ini dapat dukungan dari pemerintah pusat, ketika kemudian ada proyek strategis nasional yang berhadapan dengan rakyat kecil dan kemudian itu ditentang banyak keluarga Jateng, mana yang akan Bapak bela, rakyat Jateng atau pemerintah pusat? Yang jelas kuncinya adalah pimpinan itu bermanfaat untuk masyarakat. Pimpinan itu bukan guru, dia harus tahu tentang kehendak masyarakat. Dan yang paling pokok adalah bagaimana masyarakat itu punya ilmu komunikasi dengan pimpinan. Contoh misalnya, rumah gubernur adalah rumah masyarakat. Hari tertentu kita lakukan komunikasi. Dengan demikian tidak ada lagi sekat antara seorang pemimpin dan mereka sensitif produktif di masyarakat kita. Semuanya akan nelayan. Komunikasi itu bisa kita lakukan dengan ke bawah, dengan keterbukaan publik, dan ke atas terkait dengan proyek apa yang kita sampaikan. Saya yakin masyarakat kita dewasa apabila pimpinan kita mampu menjembatani kerjaan. Karena fungsi pimpinan itulah yang akan kita lakukan dalam rangka menyelesaikan masalah tanpa permasalahan. Telepon, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila kami di pos kemenangan dalam hal ini teman-teman kelas kurang berkenan. Maturun.